Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandri Albara dengan NPM 23711051057. Untuk kesempatan kali ini saya akan membuat video penjelasan untuk pertemuan 12. Jadi di pertemuan 12 itu ada evaluasi Apache Spark dan MLIB. Nah, untuk materinya di sini saya ambil dari PowerPoint yang sudah dikerjakan dari masing-masing kelompok A, B, dan C, D. Jadi di sini untuk materi Apache Spark itu ada di drive kelompok di kelas AB. Jadi di sini saya menggunakan drive-nya kelompok 7. Oke, jadi Apache PySpark itu library Python yang digunakan untuk mengakses dan menjalankan fitur dari Apache Spark dalam pemrosesan data skala besar. Apache PySpark ini merupakan bagian dari framework Apache Spark yang dikembangkan oleh Apache Software Foundation. Spark awalnya dikembangkan di UC Berkeley dan kemudian menjadi proyek open source yang digunakan secara luas dalam industri big data. Lalu ada permasalahan utamanya, yaitu data berukuran sangat besar, proses analisis data yang lambat, keterbatasan sistem tradisional dalam scaling, dan kesulitan dalam pemrosesan real time. Untuk solusinya itu sendiri, pemrosesan data secara distributed, lalu ada in-memory processing yang mempercepat komputasi, lalu kemampuan menangani data dalam berbagai format data, dan integrasi dengan berbagai tools big data lainnya. Dan ada cara kerjanya. Yang pertama itu batch processing, pemrosesan data dalam jumlah besar secara sekaligus. Lalu ada streaming processing, pemrosesan data secara real time. Dan hybrid, yaitu menggabungkan batch dan streaming dalam satu sistem. Untuk komponen utamanya yaitu ada Spark Session, merupakan entry point utama untuk menjalankan aplikasi PySpark. Dan ada data frame, struktur data berbentuk table yang digunakan untuk mengolah data secara efisien. Lalu ada RDD, yaitu Resilient Distributed Dataset, struktur data dasar dalam Spark yang bersifat distributed dan immutable. Lalu ada transformation, operasi yang digunakan untuk mengubah data seperti filter, map, dan select. Lalu action, operasi untuk menghasilkan output seperti show, count, dan collect. Untuk fungsinya, yang pertama itu tools untuk ETL, extract, transform, dan load. Lalu ada pengolahan data skala besar dan analisis data dan agregasi. Komponen utama toolsnya itu berada pada processing layer dengan alur sederhana seperti berikut: dari data source, lalu ingestion, PySpark, data warehouse, dan visualization. Fitur utamanya ada distributed computing, data diproses secara paralel di beberapa node, lalu integrasi ekosistem terhubung dengan Hadoop, Hive, dan Kafka dalam pengolahan data. In-memory processing, proses data memanfaatkan RAM terutama untuk proses berulang. Machine Learning Library, MLLIB, menyediakan library bawaan untuk kebutuhan machine learning. Support berbagai format data. PySpark dapat mengolah data dari berbagai format seperti CSV dan JSON. Lalu ada SQL Processing, pengolahan data menggunakan query SQL dengan lebih mudah. Lalu di sini ada studi kasusnya, analisis data streaming dan rekomendasi musik Spotify. Spotify mengelola data streaming dalam jumlah sangat besar dari jutaan pengguna, termasuk metadata lagu, fitur audio, dan interaksi pengguna. Permasalahannya, data terlalu besar untuk diproses secara manual. Analisis korelasi fitur lagu dengan popularitas memakan waktu yang lama, sulit membuat rekomendasi personal dalam skala besar. Studi kasus ini dia memberikan solusi dengan PySpark, yaitu mengolah data besar secara terdistribusi menggunakan data frame, membersihkan dan menganalisis data dengan Spark SQL, membangun sistem rekomendasi dengan algoritma ALS atau MLIB, menyimpan hasil data dalam format efisien seperti Parquet. Lalu outputnya itu berupa wawasan, tren popularitas, laporan karakteristik lagu populer, dan daftar rekomendasi artis atau lagu yang sangat terpersonalisasi. Untuk kelebihannya, prosesnya ini cepat dengan in-memory, skalabilitas tinggi, mendukung berbagai jenis data, dan mudah digunakan dengan Python. Sedangkan kekurangannya, setupnya cukup kompleks, membutuhkan resource besar, tidak efisien untuk data kecil, dan debugging lebih sulit. Jadi kesimpulannya, salah satu tools penting dalam ekosistem big data yang berfungsi untuk proses data dalam besar secara efisien, dengan kemampuan distributed computing dan dukungan terhadap batch serta streaming processing, PySpark mampu menjadi solusi dalam pengolahan data modern.
Nah, selanjutnya kita ke materi MLLIB. Jadi, Apache Spark MLLIB ini library machine learning yang terdapat dalam Apache Spark dan digunakan untuk mengolah serta menganalisis data dalam jumlah yang besar. Sedangkan cara kerjanya dengan sistem pemrosesan terdistribusi, yaitu data diproses di banyak komputer secara bersamaan, serta menggunakan in-memory processing sehingga prosesnya lebih cepat dibanding metode tradisional. MLLIB juga sangat cocok digunakan untuk kebutuhan analisis data skala besar seperti sistem rekomendasi produk, prediksi, dan pengelompokan data. Untuk pengembangnya itu dikembangkan langsung oleh Apache Software Foundation. Organisasi ini juga mengembangkan banyak tools big data seperti Spark, Hadoop, dan lain-lain. Untuk masalahnya itu ada 4. Yang pertama, data terlalu besar untuk diproses secara biasa. Proses trading sangat lambat. Hadoop MapReduce lambat untuk iterasi. Pipeline-nya terpisah-pisah. Untuk solusi yang diberikan, yang pertama itu komputasi dibagi ke banyak node secara otomatis. Ini memory computing hingga 100 kali lebih cepat dari MapReduce. Data disimpan di RAM antar iterasi, bukan ke disk. Dan ML Pipeline API mengintegrasikan ETL dan ML dalam satu alur yang rapi. Cara kerjanya, data dikumpulkan dalam jumlah besar terlebih dahulu, lalu diproses sekaligus secara paralel untuk melatih model machine learning. Yang kedua itu streaming, terintegrasi dengan Spark Structure Streaming, di mana ketika data mengalir terus-menerus dan model yang sudah dilatih langsung memberikan prediksi setiap berapa milidetik. Lalu yang terakhir itu ada Directed Acyclic Graph. Spark menggunakan struktur DAG, di mana semua transformasi data dikumpulkan terlebih dahulu melalui mekanisme lazy evaluation, lalu dieksekusi secara optimal hanya saat hasilnya benar-benar dibutuhkan, sehingga mencegah pemborosan komputasi. Lalu untuk komponen utamanya ada 6. Yang pertama Spark ML, Transformer, Estimator, ML Pipeline, Evaluator, dan Param Grid plus Cross Validator. Untuk fungsinya ini sebagai mesin kecerdasan buatan dalam ekosistem big data. Lalu di sini ada posisi layernya. Yang pertama itu ada ingestion, storage, processing, serving, dan analytics atau visualization layer. Fitur utamanya yang pertama ada skalabilitas, koleksi algoritma yang lengkap, dan pipeline API. Untuk skalabilitas itu sendiri, pemrosesan di dalam RAM tidak seperti Hadoop MapReduce yang selalu menulis hasil antara ke disk. Spark menyimpan data di memori selama komputasi berlangsung. Maka hasilnya, Spark bisa mencapai kecepatan hingga 100 kali lebih cepat, sangat krusial saat iterasi model ML butuh banyak putaran. Lalu RDD dan data frame yang terdistribusi tidak perlu mengimplementasikan dari nol. Setiap algoritma dioptimalkan untuk berjalan secara paralel di cluster dan bisa dijalankan di berbagai platform. Satu kode MLLIB yang sama bisa dijalankan di laptop lokal, cluster YARN, Kubernetes, atau cloud. Tidak perlu menulis ulang kode saat pindah dari lingkungan pengembangan ke produksi. Lalu koleksi algoritma machine learning yang sangat lengkap. Ada klasifikasi, collaborative filtering, clustering, dan regresi. Nah, di sini ada pipeline API-nya. Mengapa pipeline API itu penting? Karena pipeline mengotomatisasi seluruh proses sehingga data baru bisa diproses langsung secara konsisten tanpa menjalankan langkah manual. Model bisa disimpan dan dideploy ke produksi. Pipeline dapat disimpan dan digunakan kembali tanpa perlu melatih ulang, sehingga memudahkan deployment ke produksi. Untuk kelebihannya, yang pertama performanya tinggi dan scalable. Prosesnya sangat cepat dan dapat menangani data dari skala kecil hingga klaster besar. Ekosistem lengkap dan fleksibel, terintegrasi dengan berbagai tools Spark serta mendukung banyak bahasa pemrograman. Lalu efisien dan andal, gratis, memiliki pipeline terstruktur, dan tahan terhadap kegagalan. Untuk kekurangannya, kebutuhan resource yang tinggi, sehingga membutuhkan RAM besar dan biaya infrastruktur yang cukup mahal. Kompleksitasnya tinggi,
konfigurasi, tuning, dan debugging di sistem terdistribusi cukup sulit dan butuh keahlian khusus. Lalu keterbatasan penggunaan, kurang optimal untuk data kecil dan tidak mendukung deep learning secara langsung. Nah, di sini ada studi kasusnya. Portal berita online Tempo menerima ribuan artikel setiap hari dari jurnalis dan kontributor. Setiap artikel harus dikategorikan ke kategori yang tepat, yaitu politik, ekonomi, dan lainnya, agar pembaca mudah menemukan berita yang relevan. Solusinya, kita membangun pipeline machine learning menggunakan aplikasi Spark yang secara otomatis mengklasifikasikan berita ke kategori politik atau ekonomi berdasarkan isi teks artikel. Untuk kesimpulannya, Apache Spark MLIB ini adalah tools machine learning untuk big data yang mampu memproses data besar secara cepat dan terdistribusi. MLIB ini menyediakan pipeline terstruktur, mendukung berbagai algoritma, serta dapat digunakan untuk batch dan real-time processing pada processing layer. Memiliki keunggulan seperti cepat, scalable, dan terintegrasi, namun membutuhkan sumber daya yang besar dan cukup kompleks digunakan. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan pertemuan 12. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.